Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi pelayannya. Laurentius ini juga bertugas untuk mendampingi paus waktu itu. Kata-kata ini cukup nyambung dengan Injil yang kita dengar pada hari ini. Injil mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Sama seperti yang dialami oleh Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, begitu banyak hal yang kita lakukan, segala bentuk pelayanan dan pengabdian. Semoga segala bentuk pelayanan dan pengabdian itu pertama-tama bukan untuk diri kita, melainkan untuk melayani Tuhan. Karena di setiap hati orang, di setiap orang yang ada di sekitar kita, di situ ada Tuhan. Jadi pertama-tama kita melayani Tuhan, bukan untuk kemegahan diri. Semoga hari ini kita mampu melayani sesama yang ada di sekitar kita dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa kita pun di situ juga melayani Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang terkasih, bersama dengan gereja hari ini kita merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir yang wafat pada tahun 258. Menurut tradisi yang dikumpulkan oleh Santo Ambrosius, tubuh Laurentius dibakar lalu dipenggal karena tidak mau menyerahkan harta gereja untuk membayar pajak pada kaisar. Laurentius mengumpulkan orang-orang miskin dan sakit lalu membawa mereka ke hadapan hakim dan berkata, "Inilah harta kekayaan gereja." Satu semangat yang senantiasa ditanamkan oleh Diakon Laurentius kepada kita untuk senantiasa memperhatikan mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam situasi yang membutuhkan kekuatan, penghiburan, dan dukungan dari kita semua. Maka mari kita mengawali Ekaristi kita, agar kita sungguh layak dan pantas untuk merayakan misteri iman pada pagi hari ini, dan juga untuk menyambut sabda dan tubuhnya dalam Ekaristi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan yang setia dan martir yang mulia karena cintanya yang bernyala-nyala. Bantulah kami mencintai apa yang ia cintai dan mewujudkan yang ia ajarkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pewartaan Sabda Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan
di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia tidak takut kepada kabar buruk. Hatinya tabah, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia mengalahkan para lawannya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebaikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Santo Laurentius merupakan martir yang luar biasa. Dia berpegang teguh pada iman akan Kristus sampai ia wafat. Laurentius merupakan diakon yang kala itu menjaga harta benda gereja. Akhirnya Laurentius ini ditangkap oleh tentara Romawi karena dimintai pajak. Akhirnya Laurentius mengumpulkan orang-orang miskin yang ada di Roma waktu itu, lalu dihadapkan kepada tentara Romawi. Inilah harta gereja. Dan pada akhirnya Laurentius wafat dengan tragis, dibakar. Sampai masa akhir hidupnya, Laurentius tetap berpegang teguh pada iman akan Kristus. Satu kalimat yang Laurentius ungkapkan kepada Paus Sixtus waktu itu cukup menarik. Begini kata-katanya, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi pelayannya." Laurentius ini juga bertugas untuk mendampingi Paus waktu itu. Kata-kata ini cukup nyambung dengan Injil yang kita dengar pada hari ini. Injil mengatakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Sama seperti yang dialami oleh Laurentius. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerja, begitu banyak hal yang kita lakukan, segala bentuk pelayanan dan pengabdian. Semoga segala bentuk pelayanan dan pengabdian itu pertama-tama bukan untuk diri kita, melainkan untuk melayani Tuhan. Karena di setiap hati orang, di setiap orang yang ada di sekitar kita, di situ ada Tuhan. Jadi pertama-tama kita melayani Tuhan, bukan untuk kemegahan diri. Semoga hari ini kita mampu melayani sesama yang ada di sekitar kita dengan sepenuh hati dan menyadari bahwa kita pun di situ juga melayani Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap pagi kami makan roti ini dan minum dari tiang ini. Bapa-Ku Tuhan, kami harapkan hingga Engkau datang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Cinta, pada pesta Santo Laurentius ini kami telah dipuaskan dengan santapan suci. Kami mohon dengan rendah hati semoga pengabdian hidup kami menuntun kami menuju keselamatan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.
Syukur kepada Allah.